warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Latifah Nurjana. Saya merupakan P3H dari LP3H EWI. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi saat ini pemerintah sudah mewajibkan para pelaku usaha baik yang kecil, baik yang mikro maupun kecil sudah wajib untuk bersertifikasi halal. Kemudian PP nomor 42 tahun 2024 pasal 98. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian di sini ada pertanyaan, ngapain sih repot-repot ngurus sertifikat halal? Sebenarnya lebih repot lagi bila harus menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk yang Anda itu halal dan belum tentu pelanggan yakin karena itu klaim sepihak dari Anda. Tetapi kalau misalnya sudah ada pernyataan resmi dari lembaga resmi seperti BPJPH dan ada sertifikasi halal, surat sertifikat halalnya, itu pelanggan akan lebih percaya. Kemudian di sini 87,2% atau sekitar 229,6 juta penduduk muslim di Indonesia. Di sini ada potensi market calon pelanggan usaha. Kemudian wajib konsumsi halal, wajib konsumsi produk halal. Kemudian apakah produknya sudah memiliki identitas halal atau sertifikat halal, dan apa yang dimaksud dengan identitas halal akan dijelaskan di slide selanjutnya. Umumnya untuk identitas umum itu seperti paspor atau akta nikah sebagai identitas perkawinan, SIM A, B, C sebagai identitas izin berkendaraan, BPKB sebagai identitas kendaraan, sertifikat tanah sebagai identitas properti, akta lahir sebagai identitas asal-usul, ijazah sebagai identitas pendidikan, dan KTP yang merupakan identitas kependudukan. Kemudian yang dimaksud identitas halal itu seperti apa? Identitas halal itu yaitu yang dapat dibuktikan dengan surat yang sudah dikeluarkan oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Di sini pelanggan akan langsung yakin, kemudian langsung nyaman dan senang karena produk yang dikonsumsinya sudah resmi bersertifikat halal. Bagi pengusaha, kepercayaan adalah hal utama dan mahal karena itulah sumber penghasilan berkelanjutan. Kemudian bagaimana cara mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Syaratnya mudah. Yang pertama, UMK memiliki KTP pelaku UMKM, kemudian memiliki jenis produk maksimal 10 varian, kemudian mempunyai merek produk dan mempunyai foto produk. Yang kelima itu mempunyai foto tempat produksi, kemudian mempunyai NIB atau KBLI, dan omsetnya kurang dari 15 miliar. Bisa menggunakan sertifikat halal self-declare dan bisa menggunakan sertifikat halal yang gratis. Berapa untuk mengurus biaya sertifikat halal bagi UMK? Untuk self-declare itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Baiknya untuk produk yang bisa dikategorikan sebagai self-declare, baiknya menggunakan yang gratis 100% tanpa biaya. Kalau misalnya ingin menggunakan mandiri ya nggak apa-apa, tapi bayar
sebesar 230.000. Kemudian apa saja jenis produk yang dapat fasilitasi sertifikat halal gratis? Yang pertama ada olahan buah dan sayur, kemudian ada permen coklat, ada tepung dan sereal, ada roti dan bakery, ada ikan dan olahan perikanan, ada telur dan olahannya, ada gula, madu dan pemanis, garam, rempah, dan saus kecap. Kemudian ada makanan ringan siap santap, kedai makanan dan minuman, susu dan analoginya, lemak, minyak dan emulsi minyak, dan es untuk dimakan. Ini merupakan contoh flyer untuk produk yang bisa disertifikasi halal secara gratis. Yang pertama ini di sini ada acar buah, kemudian ada asinan buah, kemudian ada asinan sayur, ada produk bakso ikan atau tekwan, ada empek-empek, kemudian ada produk otak-otak, kemudian ada pink, kemudian ada keripik, kerupuk, kemudian ada mantau, dimsum, donat, dan muffin, kemudian ada tahu dan tempe, kemudian juga ada telur asin, ada saus tomat, ada martabak, kue pukis, kemudian ada salad buah juga bisa disertifikasi halal secara self declare, kemudian pai susu atau pai buah, kemudian ada cocoa bubuk atau bar, kemudian ada kue-kue kering, roti atau pastry, kemudian di sini juga ada lotek, urap atau gado-gado. Kemudian di sini juga ada 6 jenis produk minuman yang bisa disertifikasi halal secara self declare. Contohnya yang pertama ada aneka minuman ringan non soda, kemudian ada kopi, teh dan sari kacang. Ada susu dan campuran susu, kemudian ada minuman tradisional dan jamu, produk jus buah dan sayuran, dan yang keenam adalah konsentrat buah dan sayuran. Ini merupakan flyer-flyer sertifikasi halal gratis untuk jus buah, kemudian untuk milkshake, kemudian untuk es krim. Di sini juga ada yogurt juga bisa disertifikasi halal secara self declare dan gratis. Kemudian ada minuman wedang tradisional kayak minuman jahe, minuman rimpang, kemudian ada sirup juga, ada kopi, kemudian ada minuman coklat, ada produk squash, dan di sini ada 13 jenis warung makan yang bisa dikategorikan sebagai sertifikasi halal self declare. Yang pertama ada warung makan Kasunda, ada warung soto ayam atau sapi, warung mie baso atau ayam, warung makan gudeg, warung makan pecel lele, warung sate ayam atau kambing, warung makan nasi atau mie goreng, warung makan khas Timur Tengah, warung makan nasi kuning atau uduk, angkringan gerobakan, kemudian ada warung makan Indomie atau Warmindo, ada warung makan Tegal atau Warteg, dan warung nasi Padang. Ke-13 jenis warung makan di sini bisa disertifikasi halal secara self declare asal bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut sudah bisa dibuktikan kehalalannya. Di sini juga ada flyer untuk menghalalkan warung nasi Padang, kemudian ada warung Sunda, ada pecel lele, kemudian ada angkringan juga bisa, warung bakso, kemudian mie ayam, kemudian warung Sunda, warteg, makanan khas Timur Tengah. Dan di sini juga ada pertanyaan, berapa lama sih terbit sertifikat halal? Sertifikat halal umumnya terbit 7 sampai 14 hari kerja dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BPJPH. Jadi kalau misalnya si halal sedang gangguan nih, biasanya
itu bisa lebih dari 14 hari kerja. Kemudian, apa sih risiko bila produk usaha Anda tidak memiliki sertifikat halal? Bila Anda pelanggar atau kompetitor memviralkan bahwa produk usaha Anda tidak bersertifikat halal, apakah akibatnya bagi usaha Anda? Yang pertama, eh, pelanggan akan kurang percaya dengan klaim Anda secara sepihak kalau produk eh, yang Anda produksi itu tidak sudah halal. Kemudian eh, pelanggan juga akan resah kalau misalnya eh, produk yang yang Anda produksi itu kehalalannya belum dibuktikan dengan sertifikat halal. Di sini P3HEW siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Anda secara gratis. Yuk segera daftar. Terima kasih. Sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.